Assalamualaikum Mas Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Fahru Rozi. Zainuddin Hayati. Zainuddin Hayati. Kalau Bang Jenin saya ingat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Siap. Saya harus jelaskan dulu, lalu Fahru Rozi adalah ketua DPW Partai Gelombang Rakyat. Gelombang Rakyat ya. Indonesia NTB. Ya, Nusa Tenggara Barat. Siap. Bang atau Mas. Jangan dong. Apa enaknya ini? Apa sebutannya kalau identik kalau di Gelora? Yang sini aja lah, bahasa sini aja, bahasa lokal lah. Apa? Mami Bajang. Oh siap, Mami Bajang. Nah, Dawak, oke Bajang. Siap, Bajang. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu. Selamat itu adalah dalam konteks kesuksesan Gelora melakukan konsolidasi kader di Lombok Timur. Dan kita memang pantau juga banyak yang hadir saat itu. Alhamdulillah. Itu luar biasa, sebagai partai pendatang baru tentunya kita sebut sebagai prestasi. Amin. Kita ucapkan selamat. Iya. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah what next? Apa selanjutnya? Apa setelah show of power itu? Tentu publik pasti bertanya-tanya nih, Gelora mau ngapain ini? Iya. Atau kemudian sudahkah ada dampaknya dari hasil show of power-nya kemarin di Lombok Timur dengan menghadirkan ribuan kader, kemudian mendengarkan orasi politiknya bukan presiden ya, tapi ketua ya, ketua DPN ya Gelora, ketua umum. Oke, Anies Mata, dan wakil ketua umum juga ada Fahri Hamzah. Ya. Apa dampaknya? Kita ingin tahu secara internal dulu. Ya. Jadi yang kemarin kita lakukan konsolidasi kader ini kan sebuah perjalanan sebenarnya. Siap. Perjalanan dari proses pembentukan kami sebagai partai baru, kemudian kita mendaftarkan diri dan agak miring Bang, agak enak nih. Ya. Dan alhamdulillah kita kan pada Desember kemarin itu diakui sebagai salah satu partai peserta pemilu. Dan dari 9 partai non parlemen yang ikut verifikasi faktual, alhamdulillah untuk di Nusa Tenggara Barat Partai Gelora itu menjadi satu-satunya partai yang lolos verifikasi faktual tanpa perbaikan. Nah, buat kami ini adalah catatan yang menunjukkan bahwa infrastruktur kami, struktur dan kader itu relatif cukup solid untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, konsolidasi kader itu kemarin itu kita letakkan sebagai konsolidasi awal, pemanasan awal dari struktur kader dan bakal calon anggota legislatif kami. Nah, jadi kemarin yang hadir itu adalah struktur pengurus DPD, pengurus DPC-nya, dan sebagian juga ada yang kita minta untuk pengurus anak cabangnya di tingkat desa, kemudian bakal calon anggota legislatifnya maupun kader yang lain. Jadi kita minta mereka untuk datang dan berkumpul untuk memverifikasi proses verifikasi faktual kemarin. Benar nggak kalau kita bisa mobilisasi nggak orang-orangnya? Dan alhamdulillah pertemuan kemarin itu menambah keyakinan kami bahwa struktur dan bacalek itu bisa kita mobilisasi, sehingga tampaknya kemenangan kita di pemilu 2024 ini sudah mulai ada gambarannya. Yang mudah-mudahan nanti seiring dan perjalanan waktu itu gambarnya itu makin jelas. Belum terjawab itu. Apa yang akhirnya impact atau dampak dari konsolidasi massa itu? Adakah kemudian internal Gelora merasakan sendiri sekarang kemudian ada banyak tokoh-tokoh yang bergabung dan sebagainya? Dampaknya ini kita makin banyak jadwal ngopi dan meeting. Oh siap. Ya, jadi ada beberapa orang yang minta ketemu. Ya, cuma kita belum bisa buka orang-orang ini. Beberapa yang memang mau mempublikasikan diri bergabung dengan Partai Gelora ada. Tapi lebih banyak yang kita keep silent saja. Kita tunggu tanggal mainnya insya-Allah. Oke, siap. Tapi yang jelas show of power itu atau kemudian konsolidasi massa itu berdampak ya terhadap insya Allah banyaknya orang yang ingin bergabung. Sangat berdampak. Bahkan di Pulau Sumbawa juga kita ingin bikin sendiri secara terpisah. Jadi kemarin khusus untuk di Pulau Lombok nanti jadi kita itu ingin melakukan konsolidasi
membuktikan struktur dan jaringan itu di setiap dapil se-Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan kemarin yang di Pulau Lombok itu dapil yang ke-7 sesuai dengan nomor urut Partai Gelora nomor 7. Jadi itu terasa istimewa dan juga menjadi daerahnya Wakil Ketua Umum ya Pak Fahri Hamzah. Bajang, artinya oke lah dari sisi konsolidasi, kemudian sisi positif yang terlihat oleh teman-teman di Gelora. Tapi kemudian banyak juga yang mengartikan begitu proses konsolidasi dengan memilih tempat di Lombok Timur kemarin itu adalah upaya Gelora untuk menghidupkan jaringan lama. Kita tidak bisa menutupi atau kemudian tidak bisa kita nafikan bahwa teman-teman Gelora saat ini adalah ex para petarung yang ada di PKS dulu. Kemudian itu pula yang dibaca, mengingat Lombok Timur saat ini merupakan salah satu basis suara terbesar untuk PKS. Seperti itukah yang sebenarnya terjadi? Ya, memang kan selalu ada tanda, selalu ada peristiwa dan selalu ada tafsir terhadap tanda atau peristiwa. Buat kami sendiri, kami tidak ingin bergerak dari kenangan lama. Kami tidak ingin berpijak pada kenangan lama. Kami ingin membuka istilahnya sejarah baru dengan cita-cita yang jauh lebih besar. Tapi kemudian, sorry saya potong, itu yang membuat orang akhirnya berpikir Gelora sulit move on nih pada PKS. Akhirnya berkutat pula di apa namanya ya, ceruknya PKS. Sebenarnya penjelasan secara strukturalnya ya. Jadi dari 10 kabupaten kota itu yang menjadi mantan dari partai yang tadi disebut itu kan di 2 kabupaten kota saja. Jadi 8 itu murni dari pendatang baru, orang yang baru pertama kali berpolitik. Misalnya dari Lombok Timur itu kan dari jejaring mantan kepala desa. Kemudian ada yang juga mantan dari partai lain. Jadi bisa berdasarkan komposisi struktur dari Partai Gelora secara di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, sebenarnya tidak bisa disebut kalau Partai Gelora ini belahan, karena hanya sedikit yang ada di dalam itu yang menjadi struktur inti. Walaupun di tingkat basis, di tingkat konstituensi, kami meyakini suara Pak Fahri yang dulu 125.000 itu akan banyak bergerak ke Partai Gelora. Ini kan ada 2 level ya, ada level pengurus dan ada level konstituensi masyarakat yang diwakili. Pada tingkat pengurusnya itu cuma sekitar 2 kabupaten kota yang tampak menjadi pimpinan di kabupaten kota. Di tingkat konstituensi pengurus yang ketemu sama kami juga cukup banyak orang-orang yang terafiliasi dengan Bang Fahri dan juga dengan Partai Gelora. Jadi tidak bisa disebut bahwa dia adalah tadi apa itu ex ya atau mantan dan move on. Tampaknya itu nggak bisa nggak menemukan pembuktian di strukturnya, komposisi strukturalnya. Artinya dari sisi sorry saya sebut saja ya, walaupun kemudian fakta yang disampaikan oleh teman-teman PKS katanya ya teman-teman dari PKS yang gabung di Gelora ya tidak lebih dari 2% katanya. Kan 2 sebenarnya kalau kita baca begini ya. Kalau saya ingin melebarkan sedikit, ada beberapa penelitian ilmiah ya yang menunjukkan bahwa party ID itu sangat rendah di Indonesia, termasuk di NTB itu kurang dari 10%. Afiliasi orang kepada partai itu sangat rendah. Jadi karena itu kami merasa bahwa ada yang mengklaim bahwa yang bergabung itu sedikit dan sebagainya, ya itu menjadi keleluasaan bagi setiap partai untuk mengklaim dirinya. Nah, karena kami membaca, basis kami adalah pada riset-riset yang penelitian yang cukup kredibel ya. Misalnya dulu penelitian indikator itu kan 6,8 partai ID di Indonesia. Artinya 90% lebih itu merasa tidak terafiliasi kepada partai. Nah, bagi kami di Partai Gelora, rendahnya partai ID itu menjadi peluang bagi kami partai baru untuk merebut hati pemilih. Jadi nggak ada yang bisa mengklaim sebenarnya pemilih
warga NTB yang 5,4 juta ini nggak ada yang bisa mengklaim. Oke, pada konteks itu oke lah. Artinya party ID, artinya semua partai bisa bertarung, memiliki ruang yang sama untuk berebut suara, karena memang keterikatan orang terhadap partai seperti yang Bajang Ketua sampaikan tadi kan rendah ya. Ya rendah. Party ID-nya sekitar 10% ya. Iya. Tapi begini Bajang Ketua, saya melihat Gelora ini masih punya model gerakan yang mirip begitu. Coba indikatornya apa dulu? Oke. Ini mungkin subjektif ya, tapi artinya subjektif penilaian saya. Tapi saya melihat model pergerakannya sama. Ya menggunakan pesantren, kemudian kita lihat juga ada jaringan teman-teman kami mungkin. Ya. Kemudian ada juga kita lihat ex lembaga dakwah kampus mungkin. Iya. Yang bergabung di sana mesin sebagai mesin, artinya masih saya lihat pergerakannya mirip, begitu mirip. Masih soal saya yang masih belum yakin bahwa Gelora ini bisa menampilkan wajah politik yang berbeda dengan inang sebelumnya, kalau begitu apalah kita sebut ya. Saya melihat masih akan ada pertarungan yang sama terjadi di Lombok Timur itu, pertarungan untuk berebut di ceruk yang sama. Kalau kemudian itu yang terjadi, apa mungkin, yakinkan saya begitu Bajang Ketua, apa mungkin Gelora bisa besar? Kalau misalnya tetap menyerbu miliknya suara, mengambil di ceruk suara yang sama, sementara di ceruk suara yang lain kita belum lihat ada pergerakan ke sana begitu loh. Yakinkan saya coba. Pertama tadi konsep ceruk itu ya. Kalau konsep ceruk itu karena party ID itu relatif rendah sehingga tidak ada yang bisa mengatakan klaim bahwa ini adalah basis kami. Nah, yang mungkin bisa kita nalari lebih lanjut itu bahwa afiliasi orang itu lebih kepada figur. Nah, karena itu kehadiran Partai Gelora ini ingin memberikan satu perbaikan terhadap sistem kepartaian kita yang cenderung hari ini kan memang cenderung sentralistik. Kemudian peran dari pimpinan partai terlalu tinggi dalam mendrive opini atau kebebasan berpikir setiap anggotanya. Sedikit-sedikit kan harus minta petunjuk pada ketua. Itu yang ingin kita perbaiki secara bertahap. Nah, karena kita memandang bahwa di satu sisi figur itu sangat kuat pengaruhnya kepada pemilih, dan di sisi yang lain bahwa setiap figur yang masuk dalam politik perlu diberikan ruang atau kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Di sanalah Partai Gelora hadir. Jadi Partai Gelora lebih percaya pada komposisi figur yang ingin diambil nanti dalam komposisi bakal calon anggota legislatifnya. Jadi bakal calon anggota legislatif kami nanti merefleksikan warna tadi. Jadi insya Allah nanti kalau kita launching bakal calon anggota legislatif Partai Gelora itu akan menjawab semua pertanyaan tadi itu, bahwa dia tidak lagi dalam bayang-bayang lama tadi. Siap, ceruk yang sama ya. Baik. Atau begini, tadi kan ketua sempat bilang bahwa ada ketokohan yang coba dibawa oleh Gelora untuk menampilkan politiknya. Saya ingin bertanya soal keyakinan internal Gelora di NTB dulu soal ketokohan Pak Fahri Hamzah. Apa pendapat internal? Masihkah Pak Fahri, kalau menurut internal Gelora NTB, punya kekuatan basis elektoral yang tinggi dulu dan sekarang? Secara empirik itu nggak bisa dibantah. Bahwa suara Pak Fahri itu dulu itu kan terus meningkat, dan terakhir itu kan sampai hari ini kan masih dia pegang rekor raihan suara dari Pak Fahri dalam pemilu di 2014 yang belum dilewati di pemilu 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendampingi Pak Fahri perjalanan ya, entah di beberapa tempat di luar negeri maupun di dalam negeri, dan kita masuk ke kafe, kita masuk ke resto, atau kita datang ke tempat-tempat umum, ya respon yang kita dapat itu tetap
tetap dahsyat gitu loh. Orang yang minta berfoto bersama Bang Fahri dan itu tetap ramai. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa dia tidak punya atau berkurang ketokohannya, kalau faktual lapangannya dalam selama ini kami mendampingi itu menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa ketokohan Bang Fahri itu buat Partai Gelora khususnya di NTB itu masih menjadi daya pikat. Bahkan di beberapa kali kami menerima tamu itu, kalau kita tanya apa alasannya untuk ketemu dengan kita di Partai Gelora, alasannya karena Fahri Hamzah. Banyak karena alasan tunggal itu, Fahri Hamzah. Nah, cuma yang harus kita sadari kami sebagai partai, kan kita ingin membangun institusi, bahwa ada ide gagasan tentang perbaikan partai politik, kemudian yang kedua ada perbaikan ada institusi partai politiknya, dan yang ketiga itu ada orang-orangnya. Jadi kita nggak bisa selamanya berpegang pada orang. Kita perlu mendorong orang itu sebagai sumber kekuatan dalam membangun partai. Itu yang harus kita jemput. Jadi pesona Fahri Hamzah buat Partai Gelora itu adalah modal bagi kami, tapi kami perlu menindaklanjuti pesona itu dengan langkah-langkah taktis, mengajak mereka untuk berkumpul di partai, kemudian menyerap pikiran mereka dan mendiskusikan pikiran mereka, dan meyakinkan mereka bahwa Partai Gelora ini sebagai alat perjuangan dia untuk menyalurkan aspirasinya pada pemilu nanti. Ini entah kenapa pikiran saya masih saja menghadapkan Gelora itu dengan PKS. Jadi saya minta maaf dulu sama teman-teman PKS. Saya berharap memang teman-teman PKS suatu saat nanti punya waktu untuk juga ikut podcast ini dan menjelaskan soal ini kan. Tapi begini, maksud saya tadi kan disebut bahwa memang pesona Pak Fahri begitu tinggi, artinya banyak indikasinya ya banyak orang berfoto, kemudian banyak orang bergabung karena Fahri. Bagaimana menjawab soal Pilkada serentak 2020 kemarin, di mana saat itu Pak Fahri misalnya mendukung salah satu calon, kita tidak sebut, kemudian PKS juga punya calon sendiri, kemudian banyak yang menarasikan ini pertarungan antara Pak Fahri melawan Dr. Zul, gubernur, pertarungan antara Gelora melawan PKS begitu kan, dan saat itu kemudian fakta memperlihatkan hasilnya jagoan PKS yang menang. Bagaimana menjawab soal tadi itu, soal bahwa keyakinan teman-teman di internal Gelora, Pak Fahri masih bisa dikapitalisasi suaranya untuk bisa memenangkan Gelora di NTB, bahkan mengalahkan PKS. Memang tidak mudah ya untuk memindahkan ketokohan orang lain kepada yang lain. Misalnya kita itu tokoh tertentu, kemudian kita punya anak yang mencalonkan diri, tidak mudah. Belum tentu ketokohan yang dimiliki oleh bapaknya bisa berpindah 100% kepada anaknya. Kita bisa nyebut beberapa fakta terkait dengan hal itu. Apalagi kalau tidak ada hubungan nasabnya. Ketika misalnya seseorang mendukung calon A, calon B, calon C, tidak secara otomatis orang yang mengkampanyekan itu bisa langsung suaranya, pendukung dari si A yang mencalonkan itu langsung berpindah kepada kepada yang didukung. Nah, kami kenapa tetap yakin Fahri Hamzah bisa menjadi istilahnya magnet magic apa istilahnya buat kita di NTB itu, karena nanti dia sendiri yang akan maju dalam kontestasi, jadi bukan lagi diwakili. Berbeda antara kalau dia sendiri yang maju dan bertarung dengan kalau dia menitipkan dirinya pada orang lain. Jadi nanti 2024 Bang Fahri loh yang maju. Oh gitu ya. Artinya begini, pada keyakinan itu ada pijakannya bahwa kemudian Fahri sendiri yang akan tampil dan tidak akan menitipkan pesonanya pada orang lain. Tapi ini soal pertarungan lagi, soal konstelasi peta politik di 2024 nanti. Kita tahu bahwa tokoh di NTB yang menjadi elit partai di nasional itu bukan hanya Bang Fahri. Kita ada Tuan Guru Bajang yang saat ini menjadi Ketua Harian Nasional Partai Perindo. Tentu untuk dua orang ini narasinya saya kira akan mirip-mirip begitu, Bajang Ketua.
ya mendukung putra daerah begitu. Sama-sama bilang mendukung putra daerah gitu kan. Saya melihat teman-teman Gelora itu masih optimis begitu. Iya. Bisa mengkapitalisasi suara masyarakat NTB dengan dengan figur Bang Fahri, sehingga bisa mendapatkan suara sebesar-besarnya masyarakat NTB dan bukan melupakan ya, atau artinya dan menempatkan TGB itu pada posisi yang apa ya, tidak terbaca atau bagaimana? Saya ingin tahu seperti apa sih kondisinya. Ya, kalau kita sih memandang semua TGB tokoh utama di Nusa Tenggara Barat. Cuman kan kenapa kita optimis begini alasannya? Kursi di Lombok itu 8, kursi di Sumbawa kan 3. Ya kita bagi-bagilah. Perindo dapat, Gelora juga dapat. Gitu begitu ya? juga di Sumbawa. Padahal celutukannya Bang Fahri kemarin itu pengen dapat 4 kursi loh. Kan 2 juga masih ada. Ya. Oh begitu ya? Iya. Saya artinya optimisnya bisa sama-sama bagi. Ya, gitu prinsipnya kan kita berbagi suara. Tapi saya lihat baliho Anda banyak sekali. Alhamdulillah. Mengalahkan punyanya Perindo, walaupun secara logistik Perindo kayaknya ini ya subjektif saya. Iya. Sepertinya lebih bonafit Perindo. Sumbangan hamba Allah ini. Iya, sumbangan hamba Allah ya. Tapi Anda serius memang mau tampil di DPR RI? Ya itu nanti takdirnya ada. Soal pencalonan itu nanti itu keputusan dari partai. Oh begitu ya. Oke, siap. Itu bagian dari strategi rahasia yang belum kita buka. Bali Anda sampai ke rumah saya di Pretimu. Iya. Terakhir, Bajang Ketua, ini soal narasi politik lah. Kalau kita lihat kan partai-partai kebanyakan secara umum itu berupaya membumikan narasi politiknya. Artinya yang bisa diterima oleh masyarakat kalangan bawah dan tidak perlu banyak berpikir. Tapi saya melihat Gelora narasinya elit begitu. Indonesia Superpower baru. Indonesia Superpower baru. Yang hanya bisa dicerna oleh kalangan terpelajar ke atas lah. Artinya secara intelektual mereka bisa menerima gagasan dari teman-teman di Gelora. Apa yang membuat Gelora ini sangat yakin bahwa narasi itu efektif untuk menarik elektoral dukungan atau kemudian elektoral suara? Apa yang membuat yakin? Kembali soal logistik lagi tadi itu, sudah siapkah memang Gelora menyiapkan amunisi untuk menyukseskan atau menyiapkan logistiknya untuk menyukseskan Indonesia Superpower itu? Ini jangan sampai kemudian orang bilang mimpi. sorry, Bajang Ketua. Orang mimpi di tengah sawah tapi mikirnya dia punya Mercy dan lain sebagainya kan agak aneh kita nih lihat. Mungkin dengan penjelasan Bajang Ketua bisa lebih realistis. Jadi kita ini kan ingin menghubungkan diri kita dan konstitusi. Jadi tujuan kehadiran kita sebagai negara dan juga sebagai organ bagian dari negara itu melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa dan juga ikut terlibat dalam perdamaian dunia, di mana 4 tujuan konstitusi itu kita rangkai dalam satu kalimat yang lebih bombastis, Indonesia Superpower baru. Dengan menjadi Indonesia Superpower baru, maka kita bisa melakukan fungsi perlindungan kepada warga. Kemudian dengan menjadi Indonesia Superpower baru, berarti kita sudah menyelesaikan problem kesejahteraan. Kita juga bisa meningkatkan taraf hidup pendidikan dari masyarakat dan warga kita, dan juga aktif seperti para founding fathers kita dalam perdamaian dunia. Kurang lebih itulah narasi singkat. Jadi itu adalah bungkusan dari cita-cita dasar kita di konstitusi sebagai sebuah negara. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Kita ini kan kami menganggap kehadiran Partai Gelora ini sebagai sebuah perjalanan dari from zero to hero gitulah. Dari ketiadaan menjadi pahlawan yang bisa membawa cita-cita bangsa. Selama ini beberapa partai sudah datang silih berganti, sudah ada yang memenangkan
pertarungan, ada yang menjadi nomor 2, ada yang menjadi nomor 3, tapi sampai sejauh ini menurut kami masih belum bisa secara optimal membawa tujuan-tujuan tadi, tujuan dasar kita bernegara. Ada dulu yang misalnya menjanjikan pembebasan pajak kendaraan, nggak juga bisa merealisasikan janjinya itu. Jadi ya kita mencoba, ya ini kan juga kembali nanti takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita mencoba dari from zero to hero. Kemampuan kami tentu akan bertumbuh seiring dan waktu. Dari narasi kami akan akan menjalani pertarungan ini. Saya belum dijawab soal kemampuan logistik. Yo adalah yang jelas logistik kita itu bisa membuat kita mampu bergerak dan berjalan dan untuk meraih simpati. Nah, nanti secara perlahan kemampuan kita itu akan bertambah seiring dengan makin pahamnya kami dengan situasi yang ada saat ini. Itu akan bertambah secara otomatis lah itu nanti. Saya memang salah satu yang sangat menunggu 2024 ini, Ketua. Iya. Salah satu yang ingin saya tunggu adalah performa beberapa partai, salah satunya adalah Gelora. Amin, alhamdulillah. Ini doa juga ini. Amin. Saya penasaran betul dengan hasil akhir seperti apa nanti. Bukan hasil akhir ya, tapi paling tidak melihat dari sana kita bisa melihat barometer kinerja Gelora 2024. Ya, kami memang berharap ya kehadiran Partai Gelora ini bisa menjadi oase bagi tadi yang saya sampaikan di awal itu, rendahnya keterikatan orang terhadap partai. Ini sebenarnya mencirikan demokrasi kita yang masih belum terlalu matang. Artinya afiliasi orang terhadap partai, terhadap agenda perjuangan partai, mau sebut dirinya partai kanan, mau sebut dirinya partai kiri, mau sebut dirinya sebagai partai tengah, itu belum ditangkap oleh pemilih atau publik. Kenapa saya bilang belum ditangkap? Respon pemilih itu tidak menunjukkan kesetiaannya terhadap agenda partai tadi itu. Nah, Partai Gelora kami harapkan, makanya kenapa kami selalu lekatkan narasi dalam kehadiran Partai Gelora, karena kalau sekedar hadir dengan logistik, tidak ada yang mengikat pikiran dan hati mereka, kita akan kita tidak akan bergerak dari tadi partai ID yang rendah tadi itu. Jadi partai belum dianggap sebagai harapan bagi pemilih. Ketua, saya ingat istilah pergerakan jadinya, mumpung kita bicara soal logistik. Ada kalau tidak salah itu kan, logika tanpa logistik itu anarki ya. Kalau buat kami logistik bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memang nggak akan bisa kita raih kalau nggak memiliki logistik yang cukup nanti di pemilu 2024. Tapi kami tidak ingin mengawali dari itu, karena abjadnya sebenarnya karena kami memandang bahwa Partai Gelora ini sebagai sebuah gerakan pemikiran membawa Indonesia menemukan nasionalisme barunya, maka kami tidak ingin mengawali itu dari pembicaraan tentang logistik, tapi kami mengawali itu dari tentang narasi dan pikiran-pikiran kami, tentang gagasan kami. Tapi kami tidak mengingkari bahwa itu juga penting untuk mensosialisasikan dan menemukan kemenangan dari gagasan dan pikiran kami itu. Siap. Bajang Ketua, luar biasa sekali berbicara dengan Anda. Saya seperti berada di dimensi politik yang berbeda dengan gagasannya. Tidak terasa kita sudah berbincang ternyata 30 menit. Mbak Ida juga sudah beberapa kali mengingatkan karena waktunya sudah habis. Tapi saya berharap Bajang Ketua ini bukan yang terakhir datang ke sini. Amin insyaallah. Kalau ada isu, senang hatilah kita. Siap. Mampirlah ke sini. Kita cerita-cerita lagi soal Gelora. Amin insyaallah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Nanti sisa kita cari Hayati nih. Siap. Demikian bincang kita, pemirsa Lombok Pos. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.